Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Bertemu lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 5. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pelajaran 5 tentang cinta Nabi dan Rasul. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Kali ini kita akan belajar tentang teladan Nabi Nuh alaihissalam dan teladan Nabi Hud alaihissalam. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang kisah Nabi Hud dan Nabi Nuh, kita nyanyi dulu sifat Rasul dengan nada sholawat dari Wali Band. Bu Guru akan nyanyikan, anak-anak simak ya. Ayo kawan coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Armenia yang banyak sekali menyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki sifat sabar dan rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak penduduk Armenia agar menyembah Allah, tetapi penduduk tersebut menolaknya. Bahkan anak Nabi Nuh alaihissalam bernama Kan'an beserta istrinya menolak ajakannya. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa. Dengan sabar ia terus memperingatkan kaumnya akan adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaumnya menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh dan kaum yang beriman untuk membuat kapal. Setelah kapal selesai dibuat, lalu Nabi Nuh mengumpulkan hewan masing-masing sepasang seperti domba, jerapah, singa, dan yang lain-lainnya atas perintah Allah. Mereka semua masuk ke dalam kapal. Setelah mereka semua masuk ke dalam kapal, hujan deras turun tiada henti. Kaum yang ingkar akhirnya tenggelam karena banjir yang dahsyat. Nabi Nuh alaihissalam dan kaum yang beriman selamat. Sikap Nabi Nuh alaihissalam yang harus kita teladani adalah yang pertama, suka bekerja keras. Walaupun banyak rintangan dalam berdakwah, beliau tidak putus asa. Nah, untuk anak-anak, kita harus rajin belajar ya. Jangan putus asa. Yang kedua, sikap bekerja sama atau gotong royong. Kerjasama Nabi Nuh dan kaum beriman dalam membuat kapal. Nah, yang kita teladani adalah kerjasama dalam hal kebaikan seperti menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kita belajar tentang keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad suka menyembah berhala dan suka mabuk-mabukan.
Nabi Hud mengajak mereka dengan sabar dan sopan santun agar kaum Ad kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Ad malah marah-marah dan membentak Nabi Hud. Karena kaum Ad menentang, maka Allah menurunkan azab kepada kaum Ad berupa petir dan angin yang dahsyat sekali yang menghancurkan bangunan megah mereka. Mereka mati tertimpa reruntuhan, sementara Nabi Hud dan pengikutnya selamat karena telah pindah ke wilayah lain. Nah, kita harus meneladani sikap Nabi Hud, yaitu sikap sopan santun dalam perkataan dan perbuatan, seperti dicontohkan Siti meminta izin dan pamit saat akan berangkat sekolah. Anak-anak ikuti ya. Tugas Ananda kali ini menceritakan kisah Nabi. Pilih salah satunya ya. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bu Guru selalu pesan kepada anak-anak semangat belajar dan beribadah, rajin membantu orang tua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak soleh dan soleha.